Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mau belajar lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Pembelajaran minggu lalu kita sudah mengenal apa itu literasi asam basa. Nah, hari ini kita akan belajar namanya kurva titrasi. Yang pertama itu ada reaksi antara asam kuat ditambah dengan basa kuat. Nah, berarti ini konsentrasinya belum diketahui atau yang ingin dicari konsentrasinya. Berarti ini konsentrasi yang dicari. Nah, kalau konsentrasi yang dicari minggu lalu saya sudah jelaskan, berarti dia parutan ini di dalam labu Erlenmeyer. Nah, sementara bahasanya di dalam buret ya. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini statif, ini klaimnya. Ini kerannya ya. Berarti yang dalam sini basa kuatnya, sini adalah asam kuatnya. Nah, sebelum dititrasi minggu lalu juga saya sudah jelaskan, ditambahkan indikator dulu agar kita mengetahui titik akhir titrasi tersebut. Oke, langsung saja. Kurva yang didapat dari reaksi antara asam kuat dengan basa kuat kira-kira seperti ini. Ini pH, ini volume. Nah, di sini kita tahu asam kuat itu pH-nya rentang dari 0,0 sampai 7. Berarti kita mulai dari bawah. Dari bawah, so naik drastis ke atas. Nah, ini pada saat pH sama dengan 7, ini yang disebut dengan titik ekuivalen. Nah, pada saat pH sama dengan 7 itu ini dinamakan titik ekuivalen, di mana mol dari asam kuat tepat bereaksi dengan mol dari basa kuat. Nah, hasil ini reaksi di sini disebut dengan reaksi penetralan karena yang dihasilkan itu garamnya bersifat netral. Kalau kita ambil contohnya, misalkan kita punya asam kuat HCl ditambah NaOH. Nah, HCl diterasi dengan NaOH maka menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, garam di sini sifatnya netral. Oke, garam di sini sifatnya netral. Kalau kita perhatikan kurvanya, grafiknya akan terus naik apabila basa kuatnya terus dititrasi. Jadi setelah lewat titik ekuivalennya, apabila basa kuatnya terus dititrasi, maka pH-nya akan mengikuti pH si basanya, maka akan semakin naik ke atas. Nah, bagaimana jika reaksinya dibalik, basa kuat ditambah asam kuat? Nah, bagaimana jika asam kuat basa kuat? Bagaimana jika basa kuat ditambahkan dengan asam kuat? Berarti yang ingin kita cari konsentrasinya adalah basa kuat. Nah, kurvanya berarti terbalik juga. Kita mulai dari atas, basa kuat berarti dari atas ya. Dari atas langsung turun drastis ke bawah. Nah, di sini juga kita dapatkan pH-nya adalah 7 yang sifatnya netral. Jadi seperti ini ya kurvanya kalau dibalik reaksinya. Oke, lanjut yang kedua, ada reaksi antara asam lemah tambah basa kuat. Ini saya singkat aja, Al itu asam lemah dan BK itu adalah basa kuat. Bagaimana reaksinya? Berarti ini yang di dalam labu, ini dalam buret. Oke, kira-kira kurvanya seperti ini. pH ini volume.
Nah, asam lemah berarti pH-nya tidak sama dengan 1, mungkin di 3 sampai ke 7. Nah, kita umpamakan pH-nya 3, berarti kita mulai dari sini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, jadi titik ekuivalen dari reaksi ini lebih dari 7. Kenapa lebih dari 7? Karena yang terbentuk adalah garam yang bersifat basah. Ini titik ekuivalennya. Kalau kita perhatikan di sini juga ada yang namanya buffer. Ya, kita sudah belajar ya kalau buffer itu adalah larutan penyangga. Nah, di mana dia dapat mempertahankan pH-nya pada pH di larutan penyangga tersebut. Kalau kita ambil contohnya, misalnya asam lemah, berarti kita ambil contoh, taruhnya di mana ya? Di sini aja. CH3COOH tambah NaOH menghasilkan CH3COO Na tambah 2O. Nah, di sini garam di sini itu sifatnya basah. Nah, CH3COON ini akan terhidrolisis menghasilkan OH-. Nah, itu yang disebut dengan basa konjugasinya. Nah, di sini ini akan terhidrolisis CH3COO ditambah H2O hasilkan CH3COOH tambah OH-. Nah, ini yang dihasilkan pada saat kondisi bubble tersebut. Nah, di sini dihasilkan basa konjugasinya. Nah, lagi kita bikin bagaimana kalau misalnya kita balik reaksinya. Jadi basa kuat ditambah asam lemah. Kalau kita balik reaksinya kalau kita balik berarti basa kuatnya di dalam labu, ini di dalam buret, berarti kurvanya juga terbalik. Ini pH, ini volume, ini berarti volume si asam ya, karena yang mau saya cari si konsentrasi basanya. Nah, basa kuat berarti kita mulai dari atas, nah seperti ini kira-kira. Jadi pH-nya itu lebih dari 7. Terbalik ya ininya kurvanya. Oke, baik, kita lanjutkan ya untuk yang ketiga, yaitu basa lemah direaksikan dengan asam kuat. Nah, berarti di sini basa lemahnya yang di dalam labu ya, labu Elemier. Yang ini berarti di dalam buret. Nah, bagaimana kurvanya? Kira-kira seperti ini. Volume. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya, saya menggambarnya nggak pakai penggaris karena saya nggak bawa. Nanti saya minta untuk kalian menggambarnya yang rapi di buku catatan yang pakai penggaris ya. Karena ini saya nggak bawa, jadi saya menggambar seadanya aja. Oke, kita lanjut. Untuk pH-nya berarti basa lemah. Basa lemah kita mulai dari sini berarti ya. Kira-kira rentannya 10 sampai 12. Kita cek aja. Berarti di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya kira-kira. Nanti pH pada saat ekuivalennya yaitu di angka kurang dari 7. Ini pada volume sekian misalnya X. Nah, kenapa diperoleh pH-nya kurang dari 7? Karena reaksi ini menghasilkan garam yang bersifat asam. Bisa kita lihat ini titik ekuivalen ya.
Kita ambil contohnya misalnya yaitu asam lemah NH3 ditambah NH3 ditambah basa kuat yaitu asam kuat yaitu HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa NH3 itu adalah senyawa basa lemah ditambahkan dengan asam kuat menghasilkan garam yang bersifat asam. Nah, garam yang bersifat asam. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, ada lagi kita temukan lagi yaitu buffer, larutan penyangga. Kenapa dia bersifat buffer? Karena mol si basanya masih banyak yang bersisa. Itu, nah pada saat buffer ini larutan penyangga tersebut dapat mempertahankan pH-nya. Nah ini juga berkaitan dengan kenapa dia hasilnya NH4Cl atau bersifat asam, karena NH4Cl ini bakal terhidrolisis dengan air, yaitu menghasilkan ion H positifnya, yaitu menghasilkan ion positifnya. NH4Cl ini adalah merupakan asam konjugasi dari ion H positif yang tadi, H positif yang setelah dihidrolisis. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nanti menggambarnya, karena ini saya nggak pakai hitungan, jadi kelihatannya dari bawah ya. Nanti kalian diukur per 1 cm-nya, jadi yang rapi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba menjawab atau mengambil satu contoh soal ya untuk kita kerjakan. Sebentar, saya ngambil contoh soalnya dulu. Oke, di sini akan saya bacakan contoh soalnya. Sebanyak 20 ml H2SO4, berarti volume H2SO4-nya yaitu 20 ml. Yang belum diketahui konsentrasinya diterasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Berarti konsentrasi dari NaOH sama dengan 0,1 molar. Dengan menggunakan indikator fenolftalein, warna PP berubah pada saat volume NaOH tepat 32 ml. Berarti volume NaOH-nya sama dengan 32 ml. Kemudian yang ditanya sudah pasti konsentrasi H2SO4. Oke, langsung saja kita jawab. Kita bikin reaksinya, persamaan reaksinya dulu. H2SO4 ditambah dengan dititrasi dengan NaOH menghasilkan Na2SO4 tambah 2O. Oke, jangan lupa selalu bikin wujud zatnya ya, karena itu penting. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini sudah setara belum. Nah, ternyata belum setara. Ini Na-nya ada 2, sini juga 2. Oke, sudah setara ya. Nah, untuk mencari konsentrasi dari H2SO4 kita harus mulai itu harus kita cari berapa mol dari NaOH-nya. Nah, rumusnya itu sama dengan N per volume. Langsung saja, M-nya 0,1 molar per mol per liter. Mol per liter ini sama dengan molar ya. Mol per liter dibagi, ya ini kita ganti dulu. Jadi 0,032 liter. Ya, 0,032 liter.
Ini berarti dikali, bukan dibagi bos. Berarti ini 0,1 mol per liter dikali 0,032 liter. Oke, kita dapatkan mol untuk NaOH nya yaitu 0,0032 mol. Nah, dari sini kita bisa menentukan, dari mol NaOH yang sudah diketahui, kita bisa menentukan berapa mol H2SO4 yang terpakai. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat di sini koefisiennya 1 ya, koefisiennya 2. Jadi bahasanya seperti ini. Untuk mentitrasi 1 mol H2SO4 dibutuhkan 2 mol NaOH. Jadi kita bisa bikin perbandingan. Jadi untuk mencari ini mol NaOH ya, untuk mencari mol H2SO4 kita bikin perbandingan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, kita dapat 0,0016 mol. Nah, ini masih molnya untuk H2SO4. Setelah kita dapat molnya, baru kita bisa cari molaritasnya. Molaritasnya itu yaitu sama dengan 0,0, jangan situ. Kita cari molaritasnya. Jadi 0,0016 dibagi lagi ini kita ganti dulu 0,02 liter. Jadi 0,02 liter ini mol. Didapat molaritasnya yaitu 0,008 ya mol per liter, atau sama dengan 0,08 molar. Oke.